Kali ini kita akan belajar tutorial memanfaatkan brush layer yang ada di aplikasi Procreate untuk digunakan untuk membuat sebuah ilustrasi. Jadi ini home screen dari Procreate itu sendiri. Kalian kalau ke sebelah kanan ini ada pilihan, ada select. Ketik ini digunakan kalau kalian mau memilih draft yang sudah kalian punya. Dengan cara tinggal tanda seperti ini saja, ditanda tab, kemudian dipilih aksinya mau share, duplikat atau delete. Nah, ini adalah import untuk mengimport gambar dari luar, dan yang terakhir adalah foto. Di sini biasanya ambil foto yang ada di dalam galeri kita. Nah, kalau untuk membuat file baru, biasanya kita klik tanda tambah, pilih tanda tambah, terus ada pilihan opsi. Ini tergantung kalian mau pilih yang mana. Biasanya kalau di awal ini contohnya akan pakai screen size. Nah, dari screen size ini kalian boleh landscape atau portrait. Jadi tergantung gambar yang kalian inginkan, mau landscape atau portrait tinggal diputar saja. Kemudian di sebelah kiri, di bar sebelah kiri itu ada setting. Ini bisa ada canvas. Biasanya saya pakai itu untuk drawing guide atau page assistant-nya ya. Jadi kalau di sini kalau mau pakai namanya simetri, maka akan muncul tanda garis, tinggal dipilih option, juga boleh vertikal, horizontal, quadrant atau radial. Biasanya pakai vertikal saja, kemudian kita tanda centang. Nah, untuk brushnya di sebelah kanan. Jadi brush itu sekarang kalau ini ada pilihan. Kalau kita pencet, ini namanya dari library brush. Jadi kalau library brush, classic library ini punya kita sebelumnya. Kalau di iOS yang baru dia ada lagi namanya Procreate library. Jadi ini juga bisa kita gunakan. Tapi kali ini kita pakai yang basic. Kita pakai yang brush library. Nah, di sini ada studio pen dan lain-lain. Kalau ini adalah untuk blending, ini untuk menghapus, dan ini layer tempat kita menggambar. Oke. Dan di sebelah kanan sekali itu ada namanya fill color ya, bisa kita gunakan untuk fill color. Nah, kita mulai menggambar. Contoh, kita akan mulai menggambar satu buah apel. Jadi kalau misalnya menggambar apel, kalau kita pakai namanya symmetry line, maka kalau kita hold seperti ini, mereka akan membuat lingkaran. Kalau kita touch salah satu screen, maka dia akan membentuk lingkaran dengan sempurna. Oke, untuk mencontek warna atau mensunting warna, kalian bisa tekan lama, kemudian akan muncul pilihan warna yang akan kita sunting, dan kita kalau fill, kita bisa fill dengan begini. Nah, sometimes ada problem seperti ini, kalian boleh clean up dengan basic manual. Tinggal di clean, dibersihin dengan brush yang sama seperti ini. Oke. Selanjutnya, kalau kita mau menggambar bagian yang di belakang, maka kita harus pilih layer. Kemudian layer yang di atas harus berada di atas sekali. Layer yang di depan, yang menurut kita harus berada posisi depan, tinggal kita bagian diposisikan atas atau bawah. Nah, contoh kita misalnya mau menggambar bagian batang. Ya. Jadi kalau bagian batang, nah di sini yang kalian lihat adalah saya menggambar dengan brush studio pen, tapi ini tidak menyalakan namanya assisted. Jadi kalau mau dinyalakan tinggal drawing assist, sedangkan tadi kan kita sudah menggunakan simetri. Biasanya kalau pakai simetri maka mereka akan menggambar seperti ini, akan balik menjadi kanan dan kiri. Nah, tapi karena enggak, kita akan matiin, kita tidak butuh itu, jadi cukup dengan satu saja. Jadi kalau untuk membuat apple, biasanya kita pakai di sini brushnya kita pakai distortion atau wrap. Misalnya kalau mau diposisikan, oke, ini apple-nya terlalu bulat, karena kan gambarnya tadi kan sedikit berbeda. Kita mau buat dia agak ada ininya dinamik volume bentuk shape yang berbeda. Kita boleh beginiin. Ini juga bisa ditarik. Jadi apel yang kita bentuk itu juga bisa kita pakai resize ya, lebih tepatnya reshape dengan menggunakan block yang di sebelah kiri, tinggal kita bentuk. Kalau dirasa ini sudah mencukupi, maka tinggal kita klik tab lagi. Nah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita mau menambahkan dimensi, kita bisa nambahin dimensi dengan warna yang sama. Misalnya digambar di sebelah sini untuk apelnya terlihat dari beberapa sisi. Misalnya begini. Oke. Nah, sehingga apel kita akan lebih terlihat seperti itu. Nah,
Kalau sudah menjadi sebuah gambar, kalian bisa menggunakan namanya gradasi. Kita pakai Apple Lock, kita lock gambarnya, jadi pilihan Apple Lock. Gradasinya kita bisa pakai namanya brush. Kita pakai brushnya airbrushing. Kita ada pilihan, ada soft brush, ada hard brush. Tergantung kalian mau pakai apa. Saya pakai soft brush, kita pilih warna yang lebih gelap. Biasanya identik dengan warna gelap terang ya. Di sini ada opacity untuk meningkatkan ketebalan. Nah, karena kita masih ada symmetry line, kita matiin dulu drawing assist-nya biar di satu sisi saja seperti ini. Nah, ini menentukan ketebalan dari si brush kalian. Ini size-nya misalnya ini bisa terlalu tebal, kita tinggal setting seperti ini. Kita pindah di sini agak lebih terang misalnya. Dan kita kasih sedikit di sini aksen. Nah, jadi tergantung bagaimana kita men-set pola kita ya. Nah, di sini kalau merasa pensil saya bukan pensil Apple Pencil, jadi blendingnya tidak terlalu bagus, kita bisa pakai di sini. Kita klik di layer yang sama pakai Gaussian blur, maka kita tarik ke sebelah kanan, mereka akan lebih halus seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya mau ditambah aksen di sininya biar ada di dimensinya, kita kasih terang dulu sedikit sebelah sini. Nah, jadi nah ini jadi dia berdimensi. Tinggal Gaussian blur lagi, yes, dan that's good one. Nah, untuk yang ada di sebelah sini, misalnya kita butuh yang bagian hijaunya juga kita kasih gradasi, kita tinggal pindahin warna. Jangan lupa gelap terangnya, misalnya gelapnya di sebelah sini. Karena kan di sini kan semuanya shadow-nya dari sini kita ambil, kemudian kita terangkan yang di sebelah sini. Dan kalau kita gradasiin, misalnya di bagian sini kan karena dia berdekatan dengan buahnya, jadi dia agak lebih gelap sedikit. Jadi kita Gaussian blur lagi dan dia jadi seperti ini. Jangan lupa kita kasih aksen sedikit terang biar berdimensi. Yes. Yap. Nah, ini satu buah apelnya sudah jadi. Sekarang kalau kita tinggal tambahin mau tambah background atau enggak. Misalnya kita mau nambahin sebuah background. Jadi kalau untuk sebuah ilustrasi biasanya mereka berkaitan dengan tebal terang, gelap terang begitu ya. Jadi kita memanfaatkan background, kemudian kita bisa juga nambahin aksen warna lagi, misalnya di sebelah sini. Jadi kita membuat si apel ini lebih bright seperti ini, dan pinggirannya kita buat jadi lebih gelap lagi. Oke, ini kita bisa nyalakan dengan Gaussian blur lagi, kemudian dia menjadi halus. Dan kita bisa juga nambahin namanya aksen. Jadi kalau misalnya gambar seperti ini, kita bisa nambahin aksen yang lebih memberikan motif di sebuah gambar kita. Contoh, kita menggunakan drawing guide lagi, kita pakai option yang sama. Misalnya kita pakai vertical, kemudian sini sudah nyalain drawing assist-nya, kemudian kita mau gambar sebuah aksen motif. Cukup digambar saja. Yang gambar yang kita mau, kemudian mau misalnya digabung dengan gambar yang lain juga bisa. Kita kasih yang bawahnya kita nggak pakai drawing assist biar ada aksen lagi. Jadi di sini ada yang penggunaan layer ini fungsinya adalah ketika kamu bisa menempatkan rekomposisi, misalnya harusnya dia berada di bawah, gambar tersebut berada di atas, jadi kita tidak terganggu dengan harus menghapus objek benda yang lain. Nah, contoh kita pakai aksen merahnya, kita tinggal alpha lock, kemudian kita kasih gradasi karena akan membuat gambarnya lebih menarik. Gradasi juga nggak mesti dengan gradasi yang sama, kita dapat gradasi juga pakai dengan jenis gradasi yang lain. Misalnya contoh kita pakai abstract, di sini ada materials banyak sekali yang bisa kita gunakan. Misalnya kita pakai industrial. Kita coba di industrial. Nah, di sini dia punya concrete block. Kita pakai concrete blocknya di sini. Oke. Maka dia akan punya detail lebih
lebih berbeda ya. Jadi kalau kita misalnya kita kasih, nanti teksturnya juga akan munculnya lebih berbeda. Tuh. Dia misalnya sebelah sini kita pakai yang hitam tapi lebih agak sedikit diterangin dikit jadi bagian merahnya. Yes, misalnya seperti itu. Kemudian kita pakai yang di sini juga dengan sistem yang sama misalnya. Oh, karena di sini warna merah kita coba ganti dengan warna hijau sehingga punya hal yang berbeda juga. Nah, di sini kita tinggal concrete block dengan warna hijau misalnya. Sebelah sininya kita pakai warna gelap, warna hijau gelap. Oke, yang sebelah sini pakai hijau terang. Oke, dan bagian sudut biasanya kita harus gelapin biar terlihat kasih aksen shadownya. Nah, yang di sini kita juga tambahin yang warna merah tadi di sebelah sini. Oke, kalian juga bisa nambahin namanya luminescence. Luminescence ini adalah brush yang dia memberikan aksen berkilau. Ya, namanya luminescence. Kalian bisa pakai light pen. Oke, light pennya kita pilih dengan warna yang lebih terang seperti ini. Jadi kalian bisa menambahkan gambar. Nah, sehingga misalnya kita potong di sini, kesannya dia berada di belakang. Oke, kita juga bisa tambahin tadi ada di bagian luminance juga namanya flare. Jadi flare itu seperti bintang. Jadi seperti memberikan aksen bahwa di sini ada aksen yang berbeda seperti ini. Nah, kalau background dirasa kalian membutuhkan tekstur, kalian juga bisa pakai teksturnya di sini pakai nebula dan kita pasang di sebelah sini. Yes. Dan kasih lebih gelap sedikit. Dengan misalnya kita pakai yang spray pans. Jadi ada nozzles-nya kita bisa pakai. Ini karena hitamnya biar terlihat lebih menyebar. Ya. Jadi oke, dan kalian juga bisa melakukan hal ini, dimana kalian bisa kasih aksen seperti ini. Kita pakai inking, kita pakai studio pen. Nah, kalian juga bisa melakukan hal seperti ini. Kita kasih warna-warna hitam. Jangan lupa dikasih aja fill colornya. Oke. Dan kalian juga bisa memanfaatkan namanya opacity. Jadi kita hapus sedikit, kemudian kita akan turunin opacity sehingga dia terkesannya seperti transparan, ya. Nah, kita lakukan ini. Kemudian kita alpha lock, kemudian kita pakai penghapus, tapi penghapusnya kita bisa set. Kita pakai brush, misalnya pakai brushnya yang biar kelihatan halus, pakai airbrushing. Kemudian pilih soft brush. Selanjutnya ini size-nya kita bisa set lagi dan dia agar dia nampaknya lebih halus. Nih, kita cek. Oke, jadi si apple kita itu punya dinamikanya juga. Jadi ada yang tebal tipis, ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi dia punya ada gradasi di sebelah sini. Oke, kita bisa set. Oke, nah atau kalian bisa turunin juga dari sini. Nah, sekarang untuk si
Gambar ilustrasinya sudah selesai. Kalian bisa mengikuti teknik yang kita gunakan. Ada namanya layer, ada pilihan hapus pakai brush, kemudian ada pensil yang bisa kalian gunakan, studio pen, kemudian ada materials, ada spray pens, kemudian ada luminance. Teknik kalian bisa pakai namanya canvas dengan edit drawing guide, pakai namanya symmetry line. Dan untuk export kalian tinggal klik tanda setting, kemudian pilih share, kemudian pilih JPEG, dan file kalian sudah bisa tersimpan di galeri. Oke, selamat mencoba menggambar ilustrasi menggunakan aplikasi Procreate.